Cuaca ekstrim disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. BMKG mengingatkan mewaspadai ancaman hujan disertai angin kencang hingga berpotensi banjir. Calon legislatif dari Partai Nasdem Napil NTT 2 mendadak mengundurkan diri setelah meraih suara terbanyak dan berhasil lolos ke Senayan. Menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah sentra kuliner di Kota Kupang mulai ramai didatangi oleh warga yang akan membeli takjil. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lain. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Priska Rengi, berikut Timor Sepekan selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Timur mengungkap, hampir seluruh wilayah di daratan Nusa Tenggara Timur alami hujan deras dan angin kencang yang berpotensi banjir. Berikut informasi untuk Anda. Cuaca ekstrim kembali melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Niputu Nunik Priyanti menyebut potensi hujan sedang hingga ekstrim masih akan terus berlangsung hingga 1 minggu ke depan. BMKG Tari Kupang sendiri sudah mengeluarkan siaran pers dari tanggal 7 Maret 2024, yaitu dari tanggal 8 hingga 14. Namun sekarang kami perkirakan hingga 1 minggu ke depan, berarti sekitar tanggal 16 itu masih ada potensi untuk hujan sedang hingga lebat dan berpotensi adanya hujan ekstrim di beberapa wilayah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk daerah-daerah yang berpotensi hujan yang mengakibatkan banjir itu hampir di seluruh wilayah NTT seperti Pulau Timor, Sabu, Rote, Alor, dan sebagian wilayah Flores itu berpotensi hujan ekstrim hingga mengakibatkan banjir. Menanggapi fenomena cuaca ekstrim ini, masyarakat diimbau agar tidak panik dan tetap waspada dalam beraktivitas, terutama di daerah-daerah yang berpotensi banjir dan longsor karena bertopografi curam. Masyarakat juga diimbau untuk langsung mengikuti perkembangan informasi perkiraan cuaca melalui rilis BMKG. Bisa langsung diakses pada platform website dan media sosial milik BMKG. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Cuaca ekstrim yang sempat melanda di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sempat menenggelamkan kapal nelayan. Beruntung seluruh korban selamat saat dievakuasi. Cuaca ekstrim melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini menyebabkan beberapa bangunan rusak, banjir, longsor, hingga tenggelamnya kapal nelayan. Kepala Seksi Operasional dan Siaga Basarnas Kupang, Muhdar, menghimbau masyarakat untuk selalu waspada. Untuk himbauan terhadap masyarakat yang melakukan pekerjaan di laut maupun di darat agar mewaspadai terhadap situasi dan kondisi saat ini yang cukup ekstrim. Jadi selalu mengupdate perkembangan dari BMKG dan bila melaksanakan aktivitas di laut agar menggunakan APD seperti life jacket, pelampung, dan lain-lain sebagainya. Dalam insiden kapal tenggelam yang terjadi di perairan Laut Timor antara Pulau Kera dan Teluk Kupang, setidaknya ada 36 penumpang kapal yang berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR gabungan. Jadi unsur-unsur yang terlibat pada saat pelaksanaan operasi SAR ada dari BRIMOB, ada dari Polair, ada dari Bakamla, ada dari Dinas Sosial, ada dari BPBD, dan dari masyarakat sekitar. Jadi selama pelaksanaan operasi SAR kita terkendala dengan cuaca yang buruk, yaitu gelombang tinggi dan hujan deras. Basarnas Kupang mengimbau seluruh masyarakat, baik yang berada di pesisir, bantaran sungai maupun kepulauan, untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam menghadapi cuaca ekstrim dan curah hujan yang cukup tinggi, Basarnas Kupang menyiagakan personil serta peralatan pendukung.
Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat hujan dan angin kencang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Jalan Tabebu Kupang alami kerusakan usai cuaca ekstrim. Berikut tayangannya untuk Anda. Jalan penghubung Kelurahan Liliba dan Uebufu mengalami kerusakan yang lebih parah usai dilanda longsor saat NTT diterjang cuaca ekstrim pada 12 hingga 14 Maret lalu. Warga khawatir kondisi jalan yang rusak akan menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban. Warga juga mengkritisi pemerintah yang terkesan abai dalam memperbaiki jalan. Menurut warga, kondisi longsor akan selalu terjadi jika tidak dibantu dengan membuat saluran air. Rusaknya yang di lain, pemerintah tidak serius menangani. Jadi seperti di bawah itu kan, mereka tidak bikin saluran yang bagus. Jadi saluran yang mereka buat itu hanya muat saja, putus, maka di tanah ketarik, makanya di jalan ikut turun. Apalagi di kali, di pinggiran kali mereka tidak beronjong, jadi banjir, tanah di bawah terus, makanya ini jalannya jadi putus. Kalau tangannya bagus, ini masalah ini tidak terjadi longsor dan putus. Jalan yang masih rusak ini masih belum bisa dilintasi pengendara. Warga sekitar menutup jalan karena masih dianggap berbahaya dan memiliki resiko kecelakaan bagi para pengendara yang melintas. Harapan kami kalau bisa jalan ini diperhatikan lagi supaya diperbaiki secepat mungkin karena ini akses jalan umum. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak punya perhatian, maka nanti dia terjadi seperti yang lalu. Dan waktu itu kemarin, kalau tidak salah kemarin hari Sabtu, kita juga sudah sampaikan ke Pak Lurah. Terus Pak Lurah balas ya bahwa mereka juga sudah sampaikan ke PUPR. Tak hanya mengganggu aktivitas mobilitas warga, kerusakan juga berdampak pada pergerakan ekonomi. Warga berharap agar segera dilakukan perbaikan. Dari Kupang, Timur TV melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi di kota Kupang saat ini menyebabkan para nelayan mengalami kerugian lantaran kapal yang hancur hingga tak bisa melaut. Sejumlah perahu nelayan di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, rusak akibat diterjang ombak deras. Kejadian ini terjadi karena pengaruh cuaca ekstrim yang sempat melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Jumat 8 Maret lalu. Jonathan, salah satu pemilik perahu, mengungkapkan kerusakan perahu pribadinya saat ini sudah ia tangani sendiri. Ditambah lagi halnya kerusakan yang dialami oleh para nelayan lain, mulai dari kejadian Seroja 3 tahun silam hingga sekarang. Perahu sebagai mata pencaharian mereka pun tak kunjung dapat perhatian oleh pemerintah setempat. Di pemerintah betul pernah dapat bantuan dari perahu-perahu yang nelayan untuk betul mencari, dapat. Hanya orang lain yang dapat, tapi betul sudah dapat. Surat ulang-ulang tapi sudah dapat. Menanggapi keluhan para nelayan, Kiai Lurah Oesapa menyampaikan, untuk bantuan perahu bagi para nelayan hingga sekarang belum ada. Pihaknya masih mendata jumlah perahu yang rusak dan akan melaporkannya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nelayan yang perahunya rusak mulai dari Seroja sampai sekarang, memang sampai sekarang belum ada bantuan. Maksudnya bantuan yang real seperti perahu atau apa ganti kan tidak pernah ada. Kalau Dinas Perikanan bisa saja ada. Kemarin dulu itu ada bantuan, tetapi yang bukan itu. Bisa saja ada alat tangkap, bisa saja ada alat bantuan pemasaran yang toolbox atau apa itu selalu ada terbuka untuk diakses. Kemarin saja juga sudah ada perahu yang hancur lagi. Saya ada di lapangan ketika perahu baru. Ada 2-3 perahu yang saya ada di situ. Dan sementara ini saya mengambil data mereka. Seharusnya kemarin saya sudah bisa laporkan, tapi karena kemarin itu mereka sibuk semua untuk ngurus perahunya, saya tidak mendapatkan mereka punya kartu keluar. Dengan cuaca ekstrim yang tak menentu, perahu yang diketahui sebagai sarana dan mata pencaharian para nelayan untuk mencari ikan di laut
akan mendapatkan perhatian dan respon positif oleh pemerintah untuk memberikan bantuan atau perbaikan perahu rusak yang dialaminya. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Mundurnya salah satu calon anggota legislatif dari Partai Nasdem mengejutkan banyak pihak. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.